Put your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizkia Fajriatul Amalia, mahasiswa semester 2 di Institut Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan pelajaran psikologi pendidikan yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar, yang melatar belakangi sebuah proses belajar mengajar di dunia pendidikan tidak selamanya mengalami kelancaran. Selalu saja ada hambatan dalam proses tersebut. Umumnya hambatan yang terjadi seperti adanya kesulitan belajar dalam diri peserta didik. Kesulitan belajar tersebut akan berdampak pada penurunan prestasi akademik dari peserta didik. Dampak tersebut sejujurnya dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti diadakannya penyelidikan terhadap penyebab kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Tindakan lanjut yang biasanya dilakukan oleh seseorang pendidik salah satunya adalah dengan mengadakan remedial. Dengan melihat hasil belajar peserta didik, guru akan mengetahui kelemahan peserta sebab musabab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penelitian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis siswa tentang kelebihan dan kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dia alami dalam belajarnya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan tersebut, akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Hal ini yang mendasari diperlukannya sebuah konsep diagnostik kesulitan belajar serta mengajar remedial yang dilakukan untuk mengatasi salah satu masalah penting di dunia pendidikan tersebut. Sekarang pembahasan konsep diagnosis kesulitan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagnosis adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Sedangkan diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Banyak ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian diagnosis, antara lain menurut Harman dalam bukunya Handbook of Psychological Terms, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Sedangkan menurut Webster, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan permasalahan, kelainan atau ketidakmampuan dengan ujian, dan melalui ujian tersebut dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang dijumpai, yang selanjutnya untuk menentukan permasalahan yang dihadapi. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Pengertian kesulitan belajar secara harfiah, kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang harusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar secara informal dapat dikenal dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seorang anak. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau
dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kemudian jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa sering menjadi indikasi awal dari kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Orang yang mengalami kesulitan jenis ini menemui kesulitan dengan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa-bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain katakan. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung mereka. Yang ketiga, kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dengan mengkoordinasi gerakan tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua tersebut. Kesulitan lainnya seperti gangguan kemampuan motorik dan gangguan perkembangan khusus yang belum diklarifikasikan. Gejala-gejalanya adalah keterlambatan atau keterbelakangan dalam memahami bahasa, kemampuan akademik, serta motorik yang ada gilirannya, pengaruh kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Tetapi bedanya ini semua tidak sesuai kriterianya dengan jenis-jenis keterlambatan belajar yang telah kita bahas sebelumnya. Gejala-gejala ini juga mencakup gangguan koordinasi tubuh, pada gilirannya dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang. Dan begitu pula halnya dengan kesulitan mengeja serta mengingat. Mendiagnosis kesulitan belajar secara formal, diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkat kemampuan seorang anak terhadap anak yang lain yang dianggap normal. Hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga realitas pengujian itu serta kemampuan sang anak untuk memperhatikan dan memahami pertanyaan. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lambat belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukannya di sekolah dan di rumah. Ciri-ciri itu dianalisis agar diperoleh kejelasan yang konkret tentang gejala dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Rincian analisisnya mencakup hal-hal tersebut sebagai fisik, perkembangan mental, sosial, perkembangan kepribadian, proses-proses belajar yang dilakukannya. Faktor-faktor yang mengalami kesulitan belajar secara garis besar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita cacat tubuh. Kemudian sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor inteligasi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari faktor keluarga, yaitu orang tua, cara mendidik, hubungan orang tua dengan anak, contoh atau membimbing dari orang tua, kemudian suasana rumah atau keluarga, kemudian keadaan ekonomi keluarga, baik keadaan ekonomi yang kurang mampu atau yang bisa disebut dengan miskin maupun yang berlebihan yang bisa disebut dengan kaya. Kemudian faktor sekolah itu faktor guru yang tidak berkualitas, guru yang antara guru dengan siswa yang kurang baik, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiskusikan kesulitan belajar siswa. Kemudian kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode mengajar guru. Kemudian faktor alat, karena tanpa adanya alat, terutama bagi pelajaran yang bersifat praktikum, akan menimbulkan kesulitan belajar karena kesulitan alat. Guru yang cenderung menyediakan materi ceramah yang dapat menimbulkan kepasifan siswa atau bosan. Faktor gedung, sekolah pada umumnya dan ruangan kelas pada umumnya. Kemudian faktor kurikulum, dan yang kelima faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang. Kemudian faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman, pergaulan, lingkungan tetangga maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian dapat
menyimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar ini dapat berubah, sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Tujuan dan fungsi pengajaran remedial. 1. Tujuan pengajaran remedial secara rinci. Tujuan pengajaran remedial adalah agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya, dapat mengenai kelemahannya dalam mempelajari suatu bidang studi dan juga kekuatannya. Kemudian, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Kemudian, agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Kemudian, agar siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. Kemudian, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya telah ia mampu mengatasi hambatan yang menjadi kesulitan belajarnya dan mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Dan fungsi pengajaran remedial. Yang 1, fungsi korektif. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang terpandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, antara lain mencakup perumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar, materi dan alat pembelajaran, evaluasi dan lain-lainnya. Fungsi pemahaman berarti bahwa dengan remedial menemukan guru, siswa atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Ketiga, fungsi penyesuaian berarti bahwa pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan proses belajarnya. Yang keempat, fungsi pengayaan. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat disampaikan melalui pengajaran remedial. Yang kelima, fungsi akselerasi. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial akan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Dan yang keenam, fungsi terapeutik. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial secara langsung atau tidak akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang perkiraan menunjukkan adanya penyimpangan. Kesimpulan, diagnosa kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan melalui latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu 1. Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, 2. Permasalahan dalam hal kemampuan akademik, yang ketiga, kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan tubuh serta permasalahan yang belajar yang belum dicakup oleh keduanya tadi. Diagnosa yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkat kemampuan seorang anak terhadap anak yang lain yang dianggap normal. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membentulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dan rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan remedial sejujurnya merupakan suatu studi khusus tersendiri yang digunakan oleh guru untuk menangani para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Memahami konsep diagnosis kesulitan belajar serta pengajaran remedial juga sangat penting bagi para calon pendidik yang akan terjun langsung ke dunia pendidikan dan menghadapi masalah tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, itu murni dari diri saya, dan apabila ada lebihnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Don't forget like, comment, and subscribe.